One, two, three, come on. Semangat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 8, Praja Muda Karana. Subtema 1, Aku Anggota Pramuka, pembelajaran 5. Berisi tentang materi semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Anggota pramuka sering menggunakan tongkat dalam kegiatan. Tongkat sangat banyak manfaatnya. Tongkat dapat digunakan sebagai tempat memasang bendera regu. Tongkat juga dapat digunakan untuk membuat tiang bendera. Untuk mendirikan tenda juga menggunakan tongkat. Tongkat yang digunakan anggota pramuka terbuat dari bambu atau kayu dengan ujung yang tumpul. Dahulu, para pahlawan menggunakan tongkat sebagai senjata dalam peperangan. Para pahlawan menggunakan tongkat bambu dengan ujung lancip. Bambu dengan ujung lancip disebut dengan bambu runcing. Ujung tongkat ada yang tumpul dan ada yang lancip. Dibuat sesuai dengan kebutuhan. Bentuk sudut juga beragam. Ada sudut tumpul, sudut lancip, dan ada pula sudut siku-siku. Perhatikan kegiatan berikut ini. Yang pertama, siapkan kertas. Yang kedua, lipatlah kertas menurut garis yang sudah dibuat seperti ini. Kemudian, didapat pojok siku-siku. Nah, seperti ini ya. Gunakan pojok siku-siku yang telah kamu buat untuk menentukan jenis sudut. Ikuti contoh berikut. Nih, sudut yang pertama itu namanya sudut siku-siku, sudut lancip, tumpul, dan pelurus. Ini adalah 4 jenis sudut. Ringkasannya udah Pak Guru beri di awal pembelajaran 1 ya. Buatlah simpulan tentang macam sudut berdasarkan penjelasan sebelumnya. Nah, sudut siku-siku adalah, nah ini udah diberikan ya, sudut yang memiliki besar 90 derajat. Kemudian sudut lancip, sudut yang memiliki sudut kurang dari 90 derajat. Yang tumpul itu di atas 90 derajat. Yang lurus tepat 180 derajat. Diingat ya besar sudutnya. Yang kurang dari 90 lancip. 15 derajat berarti lancip. Kalau 100, nah 100 itu di atas 90, jadi dia sudut tumpul. Kalau pas 90 namanya sudut siku-siku. Nah, mari kita latihan memberi nama sudut yang ada pada layar. Siku-siku itu tegak lurus ya. Yang pertama itu sudutnya kurang dari siku-siku, jadi dia adalah sudut lancip. Yang kedua itu sudut siku-siku, tegak lurus. Yang ini lebih dari siku-siku namanya sudut tumpul, lancip. Yang ini juga lancip, karena kurang dari 90. Gambarnya kurang dari tegak lurus seperti itu yang nomor 2. Berikut ada tabel tentang sudut tumpul dan sudut lancip. Perhatikan dengan baik ya. Contoh sudut tumpul, misalkan atap rumah. Kemudian jam yang menunjukkan pukul 5. Laptop yang terbuka lebar, kemudian pintu kulkas yang dibuka penuh, ada kursi pantai. Bisa kalian bayangkan? Nah, sudut yang dibentuk adalah sudut tumpul. Kalau yang lancip, setrika, kemudian huruf A, potongan pizza,
ujung pisau, dan ujung pulpen. Itu semuanya termasuk sudut lancip. Sudut yang dibuat itu adalah sudut lancip. Sekarang, apakah gambar berikut memiliki sudut? Tunjukkan. Nah, ini lambang-lambang logo kota di Indonesia. Misalkan yang pertama Jawa Barat, Sumatera Utara. Nah, semuanya ini, yang ada sudut tegak, siku-siku dan yang lainnya. Gambar tersebut merupakan lambang pramuka beberapa daerah di Indonesia. Gambar pramuka setiap daerah berbeda-beda. Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki setiap daerah. Keberagaman lambang pramuka ini sesuai dengan semboyan negara kita. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya beraneka ragam atau berbeda-beda. Kemudian tunggal itu artinya satu, ika berarti juga. Jadi artinya Bhinneka Tunggal itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Kemudian ada agama dan kepercayaan. Kemudian keberagaman kekayaan budaya. Keberagaman harus disyukuri dan dipelihara agar persatuan tetap terjaga. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Mari kita bahas soal-soal yang ada di buku tema 8, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Semboyan negara kita, diingat selalu ya, tidak boleh lupa, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, semboyan tersebut dapat dilihat pada lambang negara, yaitu burung Garuda Pancasila. Bhinneka artinya beragam, berbeda-beda. Kemudian tunggal satu, ika artinya juga. Jadi artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ingat ya, semboyan negara kita. Lambang negara kita, burung Garuda, semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Cobalah amati kebinekaan yang ada di kelasmu. Perhatikan gambar suasana ruang kelas. Nah, ini ada berbagai macam perbedaan ya. Nah, misalkan seperti ini. Kita akan menuliskan nama teman-teman yang kalian kenal di kelas. Kemudian ditulis seperti contoh pada layar. Misalkan Riko. Hal baik dari Riko adalah dia baik, suka menolong, dan ramah. Santi suka menolong, rajin dan sopan. Udin orangnya baik, selalu menasihati dan tidak sombong. Rina menghargai teman, dermawan dan ramah. Ida sopan, tidak membeda-bedakan dan ramah. Nah, ini berbagai macam perbedaan sikap dari teman-teman yang ada di kelas. Kita harus selalu saling menghargai demi persatuan dan kesatuan. Nah, misalkan kita wawancara Rido beragama Islam, sukunya Sunda, warna kesukaan kuning, makanan kesukaan oncom. Kemudian Dika, misalkan dia beragama Katolik, sukunya Jawa, warna kesukaan biru, makanannya opor ayam. Berikutnya Luna, kemudian agama Kristen, suku Jawa, warna kesukaan merah, makanan kesukaan gudeg. Samsul beragama Islam, suku Madura, warna kesukaan hitam, makanan kesukaan sate.
Nah, itu berbagai macam perbedaan yang ada di sekitar kita. Kita harus saling menghargai atau bertoleransi demi persatuan dan kesatuan bangsa. Apakah kamu dan teman-temanmu memiliki perbedaan? Sudah pasti ya, meskipun ada perbedaan, tetapi kamu dan temanmu tetap senang berteman, bukan? Meskipun banyak perbedaan, tetapi ada banyak persamaan yang kalian miliki, bukan? Keberagaman membuat situasi menjadi lebih indah. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menyayangi. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menghargai. Kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Menerima perbedaan merupakan bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tak terasa, kita sudah berada di akhir pembelajaran 5 hari ini. Tadi kita sudah belajar membuat simbol untuk kelompok dan memilih warna yang sesuai. Kemudian mengenal arti warna yang ada pada lambang negara Garuda Pancasila. Menentukan dan menggambar berbagai jenis sudut. Sekian dulu ya dari Pak Guru. Kita lanjut esok di pembelajaran berikut. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Pak Guru ini. Bagi kalian yang belum memencet tombol subscribe dan tanda lonceng, dipersilakan. Ingat, subscribe itu gratis ya. Terima kasih sudah mensupport Pak Guru.